Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membaca sebuah karya yang mampu mengubah cara pandang Anda terhadap kebebasan berpendapat saat ini? Perkenalkan, saya Ilyas Margito Wibowo dari Sekolah Rakyat Menengah atas 23 Pacitan yang kali ini akan membawakan resensi dari buku yang berjudul Laut Bercerita karya Laila S. Chudoris. Novel yang diterbitkan oleh PT Gramedia Jakarta pada tahun 2017 dengan ketebalan 378 halaman. Ini merupakan sebuah karya yang luar biasa yang berisi kumpulan cerita fiksi yang dikombinasikan dengan sejarah nyata, mengambil latar pada masa Orde Baru sekitar tahun 90-an. Novel ini merekam tragedi kelam, penghilangan paksa para aktivis kemanusiaan yang dikemas bukan sekedar tentang politik, melainkan sebuah cerita tentang kemanusiaan. Laut Bercerita adalah novel yang sangat mengaduk-aduk emosi bagi pembacanya. Penyampaian cerita yang dilakukan dengan gaya bahasa yang puitis, deskriptif, yang mampu melukiskan sesuatu apa adanya, serta metaforis yang kaya akan kiasan. Penulis juga secara jenius memperhalus banyak kata untuk menyamarkan kekerasan dan hal-hal yang tabu. Namun justru dari sanalah lahir alur cerita yang begitu mencekam. Penulis menyajikan jenis duka yang berbeda, sebuah duka yang menggantung di mana jenazah para korban hilang dan tidak pernah ditemukan, meninggalkan ruang kosong yang dapat membuat pembaca berasumsi secara liar. Novel ini mengajak kita untuk masuk ke dalam suasana ekspresionisme, sebuah alur yang meluapkan emosi, kecemasan, bahkan kesedihan yang mendalam. Ekspresionisme inilah yang membuat emosional penulis di dalam cerita dapat dirasakan langsung oleh pembaca, sehingga cerita fiksi ini terasa begitu hidup dan nyata. Cerita ini sendiri bergerak melalui dua sudut pandang. Di bagian pertama, kita difokuskan kepada perspektif biru laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada yang bergabung dengan salah satu organisasi pergerakan. Hidup laut dan kawan-kawannya dipenuhi dengan intayan intelijen, ketakutan, hingga puncaknya mereka ditangkap, dihilangkan, dan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi di sebuah tempat yang misterius. Di bagian kedua, kita akan diperlihatkan transisi dari sang adik, yaitu Asmara, yang sangat kontras dengan kakaknya karena menyukai sains. Asmara berjuang mendirikan komunitas bersama keluarga korban lainnya untuk menuntut keadilan atas hilangnya orang-orang yang mereka cintai. Hal yang paling menarik dari novel ini adalah bagaimana penulis memadukan ketegangan emosional, pengkhianatan yang tak terduga, dan penggambaran sejarah kelam yang realistis. Salah satu kutipan yang paling bergaung dalam buku ini berbunyi, "Matilah engkau mati, engkau akan lahir berkali-kali." Sebuah kalimat yang dengan lantangnya menggambarkan keberanian, keteguhan hati, dan harga diri para aktivis yang dirampas hak-haknya. Melalui personifikasi, hiperbola, dan simile, penulis sukses memanusiakan para aktivis ini, sehingga trauma dan perjuangan mereka terasa begitu dekat dengan ulat nadi kita. Meskipun memiliki kelebihan pada kekuatan penokohan dan emosinya, novel ini juga memiliki tantangan tersendiri untuk pembaca. Di beberapa bagian, alurnya bergerak maju mundur secara dinamis, ditambah dengan transisi di bagian awal yang mungkin cukup membingungkan untuk kita jika tidak jeli dan teliti. Selain itu, penyiksaan yang sangat eksplisit dan emosional juga kurang cocok untuk membaca di bawah umur. Membaca buku ini rasanya seperti Anda sedang menonton film dokumenter sejarah yang sangat berdarah dan penuh akan air mata, sehingga dapat menguji sudut pandang kita sebagai seorang manusia. Novel ini juga menyelipkan beberapa refleksi kultural yang tajam, sehingga dapat mengingatkan kita betapa mahalnya harga kebebasan berpendapat hari ini jika dibandingkan dengan masa lalu. Ini adalah alarm untuk generasi muda agar tidak sekali-kali melupakan sejarah, agar peristiwa yang sama tidak pernah terulang kembali di masa depan. Sebagai kesimpulan, Laut Bercerita adalah novel yang sangat wajib untuk dibaca, terutama untuk mereka yang menyukai sejarah dan narasi emosional yang mendalam. Laila S. Chudoris telah berhasil merangkum tragedi politik yang berat menjadi cerita keluarga yang sangat menyentuh dan komunikatif. Buku ini melampaui fungsinya sebagai fiksi. Ia adalah media literasi sejarah dan kemanusiaan yang mengajak kita untuk menolak lupa dan selalu merawat ingatan. Sekian resensi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.